kebetulan Tuhan, tapi karena ada rencana Tuhan yang baik buat kami, ada rencana Tuhan yang indah buat kami. Terlebih Tuhan, beri kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan, untuk memberi waktu ini Tuhan, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menyerahkan firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau beri kami hati yang benar Tuhan, hati yang memiliki motivasi yang sungguh-sungguh benar dan hadapan Engkau, sungguh-sungguh kami rindu untuk mencari Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Ampuni segala dosa kami yang Engkau, kuduskan hati kami, pikiran kami Tuhan, dan percayakan kami untuk beribadah kepada Nama ini. Tetapi tempat ini ya Tuhan, tetapi rumah Bapak Wibowo Tuhan yang sudah membuka pintunya buat kami. Saya percaya di mana rumah yang boleh kami buka untuk memuji dan menyembah Tuhan, Engkau hari Engkau memberkati rumah ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan ini dari awal sampai akhir dan menguasai. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan puji Yesus kau sungguh baik. Yuk masuk. Karena 7 kirim 4. Sini. Pada kangen pun ya, nangani Maria. Halo. Enggak masuk. Tempatnya ada.
nyanyi Sio Manise. Bukan manisu. Manise. Anak yang panggil pun. Mari kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan, bersorak-sorak tinggikan namanya. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio Manise, ada semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio Manise, ada semua dicinta Tuhan Yesus. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio Manise, ada semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio Manise, ada semua disayang Tuhan Yesus. Sio, 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 sio Manise, ada semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio Manise, ada semua dicinta Tuhan Yesus. Ada semua disayang Tuhan. Maju kanan kirimu. Ada semua disayang Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan kita semua Bapak Ibu. Amin. Karena kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu kita sama kita, maka kita akan makin semangat lagi sayang sama Tuhan. Amin. Amin. Dan Tuhan itu adalah setia dan benar. Kita akan angkat pujiannya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan.
yang mau menyaksikan kita kasih Tuhan. Kalau tidak ada, saya mewakili Semua. Mengawali. Mewakili. Jadi mengawali. berarti nanti semuanya juga Pasti ada ya. Ada kamu ada digerakkan. Iya. Biasanya harus dipancing dulu. Iya. Sebenarnya enggak terlalu bagaimana, cuma kebetulan kemarin ya saya dikasih info untuk kemarin ya. Kemarin saya dikasih info kalau hari ini saya suruh bawa Pak pujian di sini Bapak Ibu. Saya sebenarnya cukup kaget juga, dadak banget ya gitu. Jadi enggak apa-apa. Nah, saya sudah ancang-ancang gini. Berarti nanti besok tempat kerja saya harus menyusun lagu-lagunya ya. Tapi kenapa hari ini waktu saya kerja itu pagi itu masuk kerja itu berarti badan saya tuh nggak enak, saya tuh lemes, saya itu kembung, saya tuh bingung, nggak pusing Bapak Ibu, cuma saya tuh tiba-tiba lemes dan seperti orang mabuk gitu ya. Ini kenapa ya? Waduh, saya sudah WA ini, aku nggak enak badan loh ini, apa mungkin aku bisa datang. Tapi sambil saya berusaha berdoa, kalau Tuhan izinkan saya untuk puji di sini ya, saya percaya Tuhan pasti akan tolong saya. Jadi saya tuh bingung, saya tuh nggak bisa kerja Bapak Ibu tadi itu dari pagi sampai saya nggak bisa kerja karena kondisi nggak enak gitu, udah AC-nya tuh dingin banget, saya sudah keringet dingin, pokoknya nggak kalau saya sudah mau pulang waktu itu saya sudah hampir angkat tangan pengira aku tak pulang aja, tak istirahat, saya sudah mau batalin sebenarnya. Tuhan ya apa ini? Kemudian kondisi seperti itu, saya itu kan pikirnya sudah negatif thinking ya, waduh aku pingsan di kantor gimana ini dan lainnya Bapak Ibu. Tapi saya mengingat kembali bahwa Tuhan tuh sudah menolong saya itu enggak sekali dua kali, berkali-kali dari panjang umur saya sampai sekarang itu udah nggak bisa dihitung pertolongan Tuhan itu banyak. Dan masalahnya untuk hal seperti ini aja saya harus menyerah gitu. Saya pikir itu kan simpel gitu kan, masuk kayak gini aja aku nggak percaya sih Tuhan nggak akan tolong saya. Jadi saya berusaha Bapak Ibu ya, saya cari pertolongan, ya kita tolong orang teman, tolong saya cari, saya berusaha, saya bilang Tuhan tolong Tuhan, saya nggak mau sakit hari ini dan saya harus sehat. Jadi waktu setengah hari itu saya benar-benar lemes, saya tidur, waktu jam istirahat saya berusaha untuk tidur, saya makan, saya cari gimana rasanya pokoknya saya berjuang bagaimana rasanya untuk cara gimana supaya badan itu enak lagi itu gimana. Itu saya berusaha, saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan insight, pokoknya semua cara saya coba Bapak Ibu yang saya tahu saya coba. Dan puji Tuhan setelah tidur siang itu sudah lumayan enak, karena sudah makan siang juga, saya minum anget. Jadi sepanjang hari itu saya pakai jaket di kantor karena nggak tahan, karena AC di ruangan saya itu 16 derajat itu ada 2 terus 1 window 2 split. Jadi saya sempat diserang AC, ya ampun dingin banget. Nah waktu saya pulang tadi juga sempat kambuh lagi ya, rasa lemas tadi. Terus saya waktu mau berangkat ke sini saya berdoakan, pokoknya sudah berangkat jemput air ales. Karena berangkat ke sini tuh saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aku tuh mau melayani loh Tuhan. Jadi saya sendiri, saya di rumah, saya berdoa, saya minta sama Tuhan. Saya kalau Tuhan masih dengan saya untuk melayani, saya percaya bahwa kuasa-Mu tuh pasti tidak akan jauh dari saya, pasti akan menolong saya. Dan saya berdoa, Tuhan jaga saya, sembuhkan saya oleh kuasa bunuh diri Tuhan, untuk bekerja pada tubuh saya, dan apapun rasa yang tidak enak ini Tuhan sudah angkat pada hari ini juga. Dan nama Tuhan Yesus, amin. Dan itu jadi saya berangkat itu memang sedikit mulai ada kayak anak mabuk gitu Bapak Ibu.
kayak tekanan darahnya turun itu ya kan kayak mabuk. Tapi saya tuh nggak pusing, biasanya Pak tekanan darah turun itu saya nggak pusing. Dia tuh nggak pusing, tapi orang geliang gitu kan, kayak orang mungkin itu hati gue nggak tahu saya. Tapi saya berusaha tolak gitu. Ya, saya percaya Tuhan, ini saya sudah sembuh. Dan dengan pertolonganmu saya bisa datang mulai ini. Dan saya bersyukur dan sepanjang perjalanan tadi saya nggak ada rasa apa ya, nggak ada perasaan yang kayak yang tadi saya datang di kantor. Dan saya percaya bahwa sekarang saya sudah sembuh. Dan tadi sempat ngeri juga tadi di jalan. Nah itu gula bapak itu saya loh heran. Kenapa sih hari ini ngomongnya sekali? Jalan tuh gelap, lampu jalan gelap, banyak desa yang mati lampu. Ini tumben sih hari ini ada aja. Jadi saya sempat ketik-ketik kan banyak kontainer, banyak trailer kan. Tapi jalan itu benar-benar gelap. Pak. Saya tuh kan harus muter. Saya tuh tidak berani kalau nyebrang Pejaya lewat Tumbes itu. Saya sudah, meskipun orang lawan arus saya nggak mau lawan arus. Daripada saya mikir yang agak. Saya mending muter jual ke Cimon si bapak itu ke sini supaya aman. Iya. Dan memang saya merasakan bahwa beberapa minggu ini tuh sempat gini. Kenapa ya? Setiap kali kalau kita mau komitmen sesuatu hal yang positif yang emang mengarah ya ini menjadi semakin lebih baik. Itu ono aja gitu loh. Ada hal itu yang memicu saya tuh kok bimbang, kok ragu gitu. Enggak. Yes, harus percaya gitu ya. Tapi mesti ada hal-hal yang kelihatannya tuh ini kok ono ganjil. Saya tuh mau melakukan hal yang benar seperti ini ada yang seperti itu. Jadi saya merasa bahwa tantangan itu kayaknya tidak pernah berhenti dari kehidupan. Ada rumah kecil, ya asal kecil, sedang, besar. Tapi sekali lagi saya selalu mereview kembali bahwa sepanjang umur saya sampai hari ini Tuhan sudah menolong saya tuh berulang-ulang kali-kali. Jadi dari angka yang sepele sekalipun saya percaya bahwa itu menambah pengalaman saya bahwa Tuhan tuh masih peduli sama saya, Tuhan tuh masih jaga saya, Tuhan masih mendengar doa saya. Jadi saya merasa bahwa ya Tuhan, aku enggak mau lagi meragukan bahwa pertolongan itu seolah-olah kok lama gitu ya, tapi nggak pernah timingnya Tuhan sama saya tuh nggak pernah sinkron. Tapi saya percaya bahwa timingnya Tuhan tuh lebih tepat dan lebih baik buat saya. Itu saja. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau saksi silakan. Oh, satu desa Sobat Berita. Satu desa Desa tidak tahu. Mana sini meledos itu sampai mahal ini. Sampai sana lampu mati kok Cimon. Ya, dari mulai Cimon. Cimon sana. Habis turun dari jembatan itu langsung mati sampai ke Donai. masuk Ini Donai kok tutup benaran kok tidak tahu mati. Oh iya. Jalan dibetulin itu. Oh. Yang bikin got itu loh, desa. Oh, Candinegoro. Yang yang tengah kategori yang terung itu. Saya kemarin lihat. Jadi lagi masuk sana terus di sini tidak bisa tembus dua. Oh, masih di dalam. Tidak bisa, di sini belum selesai. Iya. Tapi kan sudah selesai kan dibuka. Kemarin ini ditutup. Yang naik Domar itu tak? Dibuka. Jembatan itu tak? Iya. Iya terung itu. Baru udah tutup. Sampai dalam itu mobilnya di tengah-tengah situ full lagi. Gledok-gledok itu udah masuk jauh ya. Nggak dikasih Lewat tanda. Oh, biru. Udah. Oh, mana itu? Aneh. Karena di luar. Saya mau cerita sedikit. Cerita. Tidak ada di kedua lagi. Nggak ada wabi, mengawali kan? Mengawali. Ibu minggu kemarin. Ini cuma cerita, nggak tahu ini kesaksian juga atau apa. Pokoknya ini cerita
Kalau minggu kemarin itu kami bikin mie sama kopi di tempatnya Bu Eni di toko itu kan saya itu sempat apa ya, terganggu dengan WA seseorang gitu. Jadi kami itu kan punya ada yang bantu nyetrika laundry di rumah. Nah kemarin itu dia itu sempat beberapa hari kan nggak masuk itu nggak ada kabar, dan sebelum dia nggak masuk dia itu suka gini, kalau saya suruh ambil baju itu suka gini, set gitu, set. Karena dia itu memang ada pekerjaan lain saat ini, tapi itu memang saya ngizinin karena laundry saya itu sempat sepi banget. Kadang 1 hari 2 hari itu nggak ada baju masuk, nggak ada, pokoknya sepi banget. Tapi karena tante ini ya dia juga butuh ya, nggak apa-apa, tetap pokoknya dihitung kalau dia masuk gitu. Kalau ada garapan saya hitung per garapan gitu. Nah terus kemarin itu dia itu nggak masuk. Kan biasanya saya ngasih dia gaji itu kan setiap hari Sabtu. Nah pas hari Sabtu itu saya itu sempat WA tante itu sempat masuk 1 hari, nanti saya kasih uangnya gitu. Terus sekalian saya mau ngomong kalau laundry itu biar saya yang handle sendiri saat ini karena memang saat ini sepi gitu. Nah dia itu WA macam-macam dan saya sempat balas kan Bu. Saya sempat balas tapi dia nggak baca. Saya hapus lagi Bu. Jadi di rumah itu saya hapus lagi karena suami bilang percuma kamu ngomong sampai bagaimana, dia itu nggak bakalan paham, itu nggak bakalan ngerti, dia akan merasa dia paling benar. Oh iya, baguslah, saya hapus semua. Besoknya itu dia masih lanjut, dia WA itu tambah nemen, dia itu bilang gini, manggil saya kan nonton, karena dari dulu dia suka manggil saya, dulu itu suka manggil saya Noni waktu pertama kali kenal, terus tiba-tiba harus berganti Non, saya itu kerja di PH itu Solo, dia ngomong gitu. Enak sampean tidur, saya yang kerja. Terus kalau saya suruh ambil baju, sampean itu loh nggak mau, padahal lo cuma di sebelah rumah. Saya bingung ya yang kerja di, kan saya lagi mau kain. Terus saya itu sorong nih, saya balas, tapi dia juga nggak baca, belum baca, dan saya tahu itu dia belum baca, dia itu nggak ngerti HP. Jadi kalau dia mau bikin centang 2 tapi sudah dibaca nggak warna hijau itu sangat tidak mungkin. Jadi kalau belum warna hijau pasti itu memang belum dibaca ya. Saya itu ini, saya itu loh minta tolong bantuin baju itu dibalik-balik itu loh Bu, biar dia dengar semua. Sampai lo nggak mau. Saya sempat panas. Saya WA. Kalau kerja semakin soro, kamu kerja sampai tak kamu ya. Kamu kerja semakin banyak penghasilanmu kayak gitu kan. Kalau kamu nggak mau soro, ya kamu nggak ada penghasilan. Terus habis itu kok nggak enak ya, tak hapus lagi. Tak hapus. Akhirnya saya ke ibunya karena dia itu suruh saya itu ketemu dengan ibunya. Sampai kalau mau ngeluarin saya, sampai itu harus datang ke rumah orang tua aku. Terus ya wes tak turuti karena memang orang ini juga dekat sama kita. Jadi di saat kita lagi nggak dekat sama orang tua ya, orang ini dekat sama kita. Gitu. Terus saya ke ibunya, saya tuh pengen menceritakan. Ini di dalam otak ini udah penuh. Tapi setelah lihat ibunya nangis, saya mundur. Saya cuma bilang, Putri maaf ya, laundrynya sepi, jadi saya yang kerja sendiri gitu. Tante ini biar fokus di pekerjaan dia yang saat ini gitu. Mamanya nangis, non, tante itu kasihan, suaminya nggak kerja, gini-gini. Kalau dia nggak nyetrika terus, ya apa itu lo gajinya kecil gitu ya. Sampai itu, aduh gak enak ya. Iya tapi ya nggak ada garapan nih. Aku juga di rumah tuh diam-diam, nggak ada kerjaan. Terus udah gitu langsung saya pamit pulang.
saya pamit pulang Bapak Ibu, tapi di hati ini kok nggak enak ya, kok berakhirnya nggak enak. Saya itu nggak mau ada salah paham, maunya itu ya kalau berhenti ya berhenti, terus kita tetap keluar jalan, tetap sapa-sapaan segala macam. Tapi orang ini kelihatannya sudah marah. Saya blokir lah nomornya dia karena saya nggak mau terpancing dengan statusnya dia. Saya blokir. Loh, tiba-tiba kemarin ya, kemarin saya sudah nggak mau tahu dengan dia. Tiba-tiba kemarin dia datang ke rumah. Dia datang ke rumah. Nah, pintu pagar itu yang bisa buka, bukan bisa buka, yang berani buka ya kan, kalau masuk di rumahnya orang kan harus permisi dulu ya, yang biasa buka langsung masuk ke dalam itu cuma dia. Kayaknya ada, saya lagi masak, kok kayaknya ada ini ya, ada suara buka pagar. Terus dia datang, kaget, hei ngapain gitu, tapi udah biasa dia. Terus saya tuh dipegang-pegang kan, oh alah, kamu dimarahin Uti ya? Oh, siapa yang marahin? Kamu dimarahin? Sama, aku juga dimarahin. Pokoknya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Dia ngomong-ngomong dewe. Terus aku cuma senyum-senyum. Tiba-tiba dia ngomong gini, kan di depan. Tapi puji Tuhan ya, kalau nggak begitu kan saya nggak tahu orangnya. Ternyata dia tersiksa gitu loh. Dia bilang dia seolah tersiksa. Oh, berarti memang dia nggak menikmati pekerjaannya dia. Jadi saya memang ngerjain sendiri, walaupun sampai nggak tidur-tidur. Dari tadi pagi itu, dari jam 3 subuh saya itu udah mulai nyetrika. Tapi semangat. Tak biarin anak-anak, suami yang apa namanya, yang bikin sarapan, saya nyetrika. Dari jam 3 subuh, Bu. Karena sudah ditelepon-telepon orang, baju pada seragam. Oh nggak apa-apa, iya nanti pokoknya. Tadi juga Pak Ayam antara ini ditungguin orang, Bu Peter bajunya ada seragam, iya besok pagi, kan belum selesai. Besok pagi pokoknya senang bisa bawa. Jadi saya itu kelabakan aslinya, tapi saya menikmati karena lebih susah jualan jahe daripada nyetrika baju gitu. Terus lanjut orang ini, dia itu jauh. Story dia. Orang ini akhirnya ngomong gini, non itu loh sampai ngebalik garapan, saya mau nyetrika lagi. Terus saya itu ya kasihan ya itu, tapi saya berpikir berarti selama ini kembali ke diri saya sendiri. Ketika saya butuh, karena saya mengalami berkali-kali, ketika saya butuh apapun itu tak kerjakan, benar-benar dikerjakan sepenuh hati. Terus ya apa ya, dan merasa itu punya aku sendiri gitu. Jadi kalau kerja kayak dulu, saya pernah kerja di warkop, dari pagi sampai pagi dibayar 30 ribu. Itu saya bikin warkop itu seperti punya aku sendiri, sampai yang punya itu heran-heran. Saya bersihkan, jadi ya pokoknya seperti punya aku sendiri. Berarti orang ini tidak merasa memiliki, jadi dia ogah-ogahan. Sampai saya dikomplain-komplain, setrikanya setengah licin, setengah masih belum disetrika. Nah ini mungkin kesempatan untuk saya itu bisa mengeluarkan dia juga, karena dulu mau dikeluarkan tapi saya kasihan. Dia tuh ngomong, saya mau nyetrika lagi gitu. Terus oh tante nanti saya kabari lagi ya, soalnya ini masih bisa saya kerjakan sendiri. Karena dalam hati ngos-ngosan, ini masih bisa saya kerjakan sendiri kok. Iya, terus dia itu sudah mulai WA, semoga nanti kerjasamanya kita semakin lancar. Saya tidak aminkan, karena saya tidak mau kerjasama dengan dia lagi. Saya tidak mau aminkan, beneran. Saya sama suami, pokoknya berarti dia tidak buat kita gitu. Saya tidak mau dengan dia. Pokoknya kita berdoa aja, laundry ini bisa kita pegang lagi. Kita kalau puji Tuhan kirimkan lagi customer, kita bisa cari orang kerja yang sama cara kerjanya dengan kita gitu loh, maksudnya dengan saya ya, karena saya yang kerja di situ. Dan puji Tuhan, ternyata setelah dia keluar dari situ, lalu saya rame lagi Bapak Ibu. Dan ini terbukti karena saya nggak berhenti. Jadi kemarin dibawain kain, belum tak apa-apain karena saya masih nyetrika baju. Dan itu saya nikmati karena saya mengingat waktu
waktu dulu kan jualan jahe jauh, belum tentu ada yang beli, saya jauh-jauh sampai tengah malam sampai jam 12. Kalau ini kan masih ya ini kan sudah di depan mata. Ini Trika masih solo-solo. Ya, terus dia tinggal lagi, tapi kayaknya dia bukan yang dikasih Tuhan buat kita. Saya itu berpikiran kayak gitu karena dia mengeluh terus. Kalau disuruh ambil baju, dia itu mesti bilang, oh dia pernah cerita gini, non, tadi lu ada yang teriak-teriak, tante ini ambil baju. Aku loh pura-pura nggak dengar, aku tuh sakit hati banget. Pas dia bilang itu, karena apa? Saya dan suami ini subuh-subuh, ya nggak terlalu subuh lah. Kami itu dibuat brosur untuk orang itu datang untuk nyuci di kita. Dan dia itu dipanggil orang untuk nyuci, dia nggak pura-pura nggak dengar. Aduh, saya itu sungguh sakit hati sampai kadang ini ya karena udah banyak kenal orang pakai kopi, pakai ini masker supaya nggak kelihatan ya. Taruh di kantong di pagar, kok dia dipanggil. Tante ambil baju, katanya dia pura-pura nggak dengar. Itu ngomong ke saya. Berarti dia bukan yang dikirimkan Tuhan, dia itu. kita kerja sendiri lagi, kita nggak apa-apa. Yang penting ya berjalan bersama Tuhan. Itu aja sih cerita yang ini bukan seks. Nggak apa-apa. Jadi nggak bakalan diterima ya. Enggak, Bu. Jadi kasih tahu aja kalau udah kerja Sudah. Jadi tante ini tipe orang yang nggak bisa dikasih tahu. Kan saya itu kan di laundry kan sudah punya pengalaman, Bu. Dulu saya dan suami itu di Manado itu buka laundry. Jadi cara-caranya juga nyemprot parfum itu kita ngajarin dia, tapi dia nggak mau dikasih tahu. Kalau kan pasang angin, tante nyemprot hilang pergi. Jadi itu kipas angin harus dimatiin. Tante semprot nggak usah eman-eman set enggak. Saya itu kalau nyemprot parfum itu kan murah, seret. Kadang dalamnya tak buka, dia enggak. Jadi seakan-akan tuh parfum itu punya dia sendiri. Jadi eman-eman gitu. Padahal kita itu nggak mengajarkan seperti itu. Setrika juga ya. Sudah pasti ini jalannya Tuhan. Nggak apa-apa wes kalau dia mau marah ya marah aja. Tapi ternyata dia nggak marah. Dia sekarang udah mulai WA, tapi WA-nya itu pengen kerja lagi sih. Terus kemarin saya putuskan terakhir ini saya putuskan untuk harus ngomong kan supaya dia nggak berharap. Saya bilang tante mohon maaf, tante fokus aja di pekerjaan yang sekarang karena saya mau fokus juga untuk mengerjakan laundry sendiri. Saya doakan tante sukses di pekerjaan yang baru dan tante doakan saya untuk laundry saya juga tambah besar, juga bilang kayak gitu. Amin. Kalau susah jangan lupa saya ya, Bu. Soalnya sudah saya doakan loh. Terima kasih sudah mendengar. Terima kasih Bu Hargo buat ceritanya. Kalau mungkin yang lain juga suatu ketika mau cerita lagi boleh loh. Apa? Bagi-bagi pengalaman. Baik, bahasanya kita mau masuk untuk menjadi firman Tuhan. Kita angkat pujian Yesus Setia. Tetap memilih dan percaya
Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau. Karena Engkau baik, karena Engkau setia, Bapa. Tidak pernah terhitung Tuhan pertolongan, penyertaan-Mu, bahkan berkat-Mu yang kami terima sampai detik hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan menyiapkan Tuhan tanah hati kami yang terbaik saat ini ya Bapa. Engkau taburi Tuhan untuk setiap benih firman Tuhan. Sembunyikan kami semua Tuhan untuk hari salib-Mu Tuhan, agar kemuliaan-Mu aja yang nampak. Agar Roh Kudus boleh bekerja secara luar biasa, bergerak memulihkan hati kami, mengkoreksi hati kami yang dalam, mengambil apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan menambahkan sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, menentukan hati kami, menentukan pikiran kami, meletakkan apapun yang berbicara Tuhan, pakai hamba yang serta terbatas ini. Akan tidak mampu Tuhan untuk menjalankan pekerjaan. Kasih Tuhan, mengucap syukur atas semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali Bapak Ibu. Syukur ya. Masih diberi kesempatan untuk beribadah sedikit, dan sehat. Syukur juga bisa ada di keluarga 46 ya. Sudah 1 bulan. Tahun Tahun gitu. Lama gitu kayak. 76. Jadi kalau ketemu di toko rasanya beda gitu ya. Kalau di sini sama di toko rasanya beda. Oke, tema malam hari ini saya beri judul menghadapi kemustahilan. Menghadapi sesuatu yang tidak masuk akal. Pastinya setiap kita dari kesaksiannya tadi, ketika dan beberapa tadi, yang namanya masalah itu kita akan selalu menghadapi masalah realita, bahkan hal-hal yang benar-benar mustahil untuk kita hadapi gitu. Mungkin ada kalanya kita bisa mampu menghadapi persoalan yang kita di depan kita gitu. Karena persoalan masalah itu kan datangnya juga tiba-tiba, tidak pernah kulon-kulon, tidak pernah permisi. Kalau masalah gitu ngomong kita dulu kan kita pada sudah persiapan gitu. Salah bisa tiba-tiba, bahasa ibaratnya ujuk-ujuk gitu ya. Nah, itu. Dan ada masalah ya pun yang benar-benar mustahil untuk kita hadapi, tidak mungkin kita, karena kalau kita nggak mungkin ini berarti artikan apa? Kita yang terbatas, kita ada batasnya kemampuannya, gitu. Kita bukan unlimited, gitu. Anda bener-bener ya nggak bisa kita, gitu. Jadi kita belajar daripada kita di Alkitab dan dihadapi oleh tokoh kita juga menghadapi sesuatu yang sifatnya mustahil ini kalau menghadapi masalah ini. Kita buka di Yosua 1, Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-9 ya. Nanti kita baca bergantian, boleh dari Pak Wibowo atau dari
Itu saya boleh nanti sampai ayat pertama sampai ayat ke-9. Ini ya berarti ya. Ini Pak ya. Ya. Yosua pasal 1 pertama ayat 1 ayat 1 sampai sampai 9. dengan 9. Yosua 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberanginya sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan diberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah diperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau. Amin. Di dalam ini diceritakan bahwa bangsa Israel ini mengalami pergantian pemimpin ya. Jadi bangsa Israel ini kan dua periode. Satu periode pertama waktu keluar daripada Mesir dipimpin oleh Musa. Periode kedua ini Yosua ini meneruskan. Nah, meneruskan ini ada pergantian pemimpin dari seorang Musa berganti ke abdinya yaitu Yosua. Nah, Yosua ini kan istilahnya generasi kedua, generasi 40 tahun yang pertama generasi di padang gurun. Semuanya habis sampai Musa, Harun dan Miriam pun terakhir sudah tidak diberi kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian. Yang masuk ke tanah perjanjian ini generasi kedua itu tinggal 2 orang. Siapa? Yosua sama Kaleb. Ya, dengarkan ya. Sama Kaleb. Jadi ini ada pergeseran. Makanya Yosua ini di ayat ini juga dikatakan sampai 3 kali, kuatkanlah hatimu, karena tidak mudah Yosua ini menggantikan seorang Musa, seorang satu-satunya yang berbicara langsung sama Tuhan berhadapan-hadapan. Jadi ini kita ini Yosua ini siap-siap, dia mau menyeberangi sungai Yordan. Dia ada pergeseran ya, ini sudah generasi kedua, tinggal 2, yang lain sudah meninggal di padang gurun sampai terakhir Musa gitu. Nah, tapi pada waktu Yosua ini mau menyeberangi sungai Yordan, inilah tantangannya. Kenapa? Karena apa? Sungai Yordan ini seperti jembatan bahwa kalau kamu mau masuk tanah perjanjian, mau masuk Kanaan, ya kamu harus melewati sungai Yordan ini. Ini tantangannya, gitu. Jadi seperti jembatan. Jadi sungai Yordan ini juga seperti lambang. Jadi meninggalkan daripada perbudakan. Jadi meninggalkan daripada generasi yang pertama masuk ke generasi kedua. Seperti ada lambang sungai Yordan. Dan Yosua ini beserta bangsa Israel yang dipimpinnya harus bersiap-siap masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan.
Tapi yang dihadapi apa itu? Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan pada waktu saya dapat firman ini dan dijelaskan apa itu namanya latar belakangnya. Sungai Yordan yang dihadapi Yosua pada waktu dia mau menyeberang sama yang sebelumnya kan sudah ada waktu itu 12 pengintai. Kan 12 pengintai ya, termasuk Yosua dan Kaleb. Itu beda. Yang dihadapi Yosua pada saat kita bacaan tadi ini, Yosua ini apa? Dia air Sungai Yordannya itu lagi debitnya lagi tinggi karena pada waktu itu dia mengalami pergantian musim. Jadi dari musim dingin ke musim menuai, musim kemarau. Ya, di daerah Sungai Yordan ini kan ada sebuah gunung yang pada waktu Musa yang terkenal. Gunung apa itu? Gunung Hermon. Nah, Gunung Hermon kalau musim dingin dia bersalju sama. Tapi kalau sudah pergantian musim pada waktu Yosua ini, itu musimnya sudah musim menuai, sudah mulai musim kemarau. Jadi saljunya ini mulai mencair, mulai leleh. Otomatis aliran satu-satunya juga ke Sungai Yordan. Jadi pada waktu dihadapi Yosua ini, kita tahu latar belakang itu. Jadi beda. Kalau yang 12 pengintai itu pertama kali masuk disuruh Musa itu pada waktu musim dingin. Jadi debit airnya harusnya juga nggak terlalu deras. Tapi yang dihadapi Yosua yang kita baca tadi beda. Inilah saya ngomong seperti apa itu Yosua ini membawa seperti mustahil. Nggak mungkin, karena apa? Sungai Yordan ini kalau airnya harusnya deras, itu kecepatannya sampai 60 km. Deras sekali. Dan kedalamannya 15 sampai 60 meter. Nggak mungkin kalau diseberangi, nggak, mustahil kita. Nah ini bangsa Yosua dihadapkan di depan dengan masalah yang saya tadi ngomong. Kita kadang-kadang juga dihadapkan dengan masalah yang mustahil ini gitu. Sungai Yordan ini juga dilambangkan apa? Tuhan Yesus juga dibaptis di mana? Sungai Yordan. Sama Yordan. Artinya Sungai Yordan ini perlambang tadi itu dari kehidupan yang lama. Kalau kita perjanjian lama dari bangsa Israel yang perbudakan di padang gurun, masuk generasi kedua ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kalau zaman perjanjian baru ini seperti dibaptis, seperti Sungai Yordan ini tepat meninggalkan kehidupan yang lama kita, masuk ke kehidupan yang baru. Dibaptis. Jadi Sungai Yordan ini lambang. Jadi ada hubungannya antara Sungai Yordan zaman Yosua sampai zaman Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, sekarang kita juga dihadapkan seperti itu masalah. Saya tadi ngomong itu masalah bisa datang tiba-tiba, apa yang disaksikan sama Bu Pika tadi, begitu tiba-tiba dapat jadwal, tiba-tiba kondisinya tidak mendukung gitu. Sehingga terjadi apa ya? Terjadi kita bertanya, aku mau melayani. Sepertinya ini juga gitu. Ada sesuatu yang mustahil kayak gitu loh. Ada yang mungkin kita hadapi kesehatan kita apa? Tidak mungkin. Dokter sudah memvonis hidupmu cuma 3 bulan, mustahil kamu sembuh. Ini dari sudut mana manusia, mustahil. Kita keluarga, kita ini bicara untuk semuanya ya. Karena kalau firman Tuhan ini kan pedang bermata 2. Kalau menyampaikan harus kena yang pembicara dulu. Gitu. Pembicara dulu dikoreksi sampai ke dalam hatinya sebelum disampaikan ke orang lain. Jadi kalau saya berdoa begitu Tuhan, kalau saya dapat kesempatan sharing firman, koreksi saya dulu Tuhan. Karena apa? Yang menyampaikan itu harus menjadi teladan dulu, mencontoh dulu. Jadi kalau firman ini pun itu supaya mengkoreksi saya dulu. Kalau saya dikoreksi, kalau ada yang tidak benar, selainnya juga sama-sama berbuat baik. Jadi gitu. Sekarang masalah apa? Keluarga. Mustahil Tuhan. Suamiku tuh wangil berubah. Tak doa kan sampai aku doa puasa sampai doa sudah berubah. Mustahil bisa berubah. Wangil. Tidak gradual wangil masalah. Apa tidak doa? Itu masalah apa? Mungkin masalah ekonomi tidak mungkin aku tuh bisa menyelesaikan keuanganku ini, hutangku dalam waktu dekat ini terlalu besar. Ada hal yang mustahil, memang tidak mungkin. Karena saya juga pernah mengalami seperti ini gitu.
Jadi ada hal-hal yang di hadapan kita yang memang tidak bisa, di luar kemampuan kita. Terus kita pun kalau pakai cara apapun tidak mungkin, karena kita terbatas, nalar kita juga terbatas. Seperti yang dihadapi Yosua pada membawa bangsa Israel. Tuhan sampai ngomong ini, tanah yang kamu injak itu akan menjadi milikmu, sampai kuatkanlah dan tidak akan. Karena Yosua melihat nggak mungkin Tuhan, aku harus menyeberang sungai Yordan seperti ini, bisa hanyut semuanya ini. Inilah kadang-kadang kenyataan hidup yang kita harus hadapi. Kalau saya boleh flashback, saya sering kesaksian soal ini, cuman tidak apa-apa kalau mengingatkan gitu. Kita pun waktu dulu kalau lihat sekarang sih enak, pribadi, punya mobil, pergi bisa. Sekarang gitu, kalau disingkat gitu, tapi kalau kita mundur puluhan 10 tahun, 15 tahun lalu sama gitu. Kita juga pernah dalam pusaran masalah namanya hutang. Sampai kita ini bingung gitu. Saya dulu masih kerja, ikut orang sih, saya juga ikut jalan. Pendapatan kita digabung untuk bayar hutang tidak pernah cukup. Terus habis, seminggu habis. Minggu berikutnya kita udah mikir, ini hutang siapa lagi kita ya? Nggak cukup sudah, hutang itu sudah terlalu besar. Terus mustahil kita mau pinjam satu aja belum kita kembalikan. Itu pernah kita. Maksudnya itu mustahil, tidak mungkin kita bisa sampai saya gini sampai kapan selesai hutangnya? Kok tambah dalam pusaran, orang kalau dalam pusaran itu nggak bisa keluar, terus diputar gitu. Kita mengalami ini. Kenapa tuh dapat ini, Tuhan terima kasih, saya diingatkan kembali. Pernah kita dalam hal yang mustahil, nggak mungkin ini kita secara manusia nggak mungkin kita. Tapi luar biasa kita punya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kita kan tidak tahu kapan Tuhan mau selesaikan masalah kita. Ujungnya di mana? Kalau diringkas kesaksiannya, oh sekarang enak, rasanya kok singkat sekali kan? Oh senang orang singkat sekali. Tapi masa-masa itu, semua setiap kita pasti pernah, pasti punya cerita. Mustahil, tidak mungkin Tuhan aku selesaikan masalah ini. Sakitku ini sudah sampai sekian dosis, dokter pun sudah vonisnya sudah tidak lama. Keluarga aku tidak bisa diselamatkan Tuhan. Gitu. Tidak ada yang mau ngalah Tuhan. Ngomong gini sampai tidak ada yang mau merendahkan diri. Jadi kita sama-sama menghadapi sesuatu yang mustahil ya. Sama seperti itu. Mari kita belajar sama-sama Tuhan. Kita belajar daripada Yosua. Itu 3 langkah yang dihadapi Yosua yang nanti relevan dengan kita masing-masing kita menghadapi setiap tantangan, dan itu benar-benar tidak mungkin kita bisa lakukan. Kalau kita tanpa mengandalkan Tuhan kita tidak bisa. Kita buka di Yosua 3. Yosua 3 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Boleh dibacakan? Yosua 3 ayat 3 sampai 5. Sampai 4 dulu aja ya, 5-nya tahan dulu. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kunci yang pertama saat kita menghadapi satu tantangan, persoalan yang bagi kita mustahil. Saya bacakan lagi, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allah yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Jadi pada waktu itu Yosua disuruh, yang berjalan di depan itu suku Lewi, yang di jalan di depan itu para imam. Kalau sekarang itu para pendeta.
para imam berjalan di depan, baru bangsa Israel mengikuti, jaraknya kira-kira 2000 wasta. Para imam ini membawa tabut perjanjian. Nah, kita baca sedikit lah ya. Tabut perjanjian isinya apa sih? Kamu jangan jawab. Ayo, tabut perjanjian. Mana? Oh iya, jangan. Mana? Hah? Mana? Terus? Tongkat Harun. Terus? Terus? Tiga, per satu. Dua loh batu. Jadi imam berjalan di depan, dia mengangkat tabut yang memang suku Lewi, suku yang dikhususkan ya, para imam dari golongan Harun, dalam bahasa Israel. Artinya apa? Tabut perjanjian ini menggambarkan sekarang ini, mana itu adalah roti yang dimakan bangsa Israel. Mana yang ada di dalam tabut perjanjian, roti ini tidak bisa rusak, tidak bisa busuk. Ini roti kehidupan. Roti kehidupan. Jadi memang ada itu di dalam tabut itu. 3 barang itu ada. Roti kehidupan itu siapa? Tuhan Yesus. Tongkat Harun itu kan tongkat mati, tongkat dari kayu yang biasa, kayu mati yang ada bunganya. Dari kayu yang ada kehidupannya sehingga timbul bunga. Dari kayu yang memberikan kehidupan siapa? Tuhan Yesus. Dari kayu salib dia memberikan kehidupan. 2 dan 7. 3, 2 loh batu. Firman Tuhan yang turun yang diberitakan Musa menjadi ya 2 loh batu. Firman Tuhan yang turun siapa? Artinya apa? Tabut perjanjian ini menggambarkan kita. Kalau kita bisa simpulkan apa? Prioritas. Ayo kita kembali. Kalau kita mau menghadapi persoalan depan yang mustahil, prioritaskan Tuhan itu di depan. Ayo, gitu loh. Jangan digeser. Mungkin dulu pada waktu kita mengalami masalah, kita doa sungguh-sungguh setiap pagi, sebelum pagi kita saat teduh, minta pekerjaan, minta ekonomi dipulihkan, hubungan dipulihkan, sakit disembuhkan. Kita setiap pagi prioritas Tuhan, bangun pagi, siang, atau bangun pagi setelah doa kita baca firman. Setelah dijawab, apakah kamu masih prioritaskan Tuhan? Kebanyakan kita mulai menggeser. Ayo malam ini kita sama-sama alokasi ya, mengembalikan sesuatu. Prioritaskan Tuhan lagi. Bangsa Israel disuruh berjalan dulu depan imam. Sebelum kamu melewati sungai Yordan yang tidak mungkin bisa kamu seberangi, prioritaskan Tuhan di depan. Sudah berapa kita yang mulai bergeser kita? Kalau saya pun juga gitu kadang-kadang sekarang. Saya pun mengakui, saya sekarang baca kitabnya agak geser-geser saya, bahkan double-double. Itu kemarin saya mengingatkan diri saya, ayo kembali lagi. Prioritasmu sudah memang saya bacanya memang 2 gitu, tapi bagi Tuhan saya kalau seperti saya seperti mencari alasan saya. Tuhan memberkati juga tidak perlu alasan kok. Kalau kita setia Tuhan memberkati, masa kita mau kembalikan apa? Prioritaskan Tuhan dulu yang utama. Jadi dulu mungkin kalau bangun pagi berdoa dulu. Sekarang ini karena capek pekerjaan, dijawab Tuhan rame, bangun tidur, langsung belajar. Oh, kalau pagi Tuhan nunggu di samping bed kita, kasur kita, biasanya anakku ini pagi menyapa aku, absen dulu sebelum berbicara, berdoa dulu. Lupa kesiangan, kapan tentang ini? Langsung oh siang saya tunggu di jam kantor, di tempat kerja, biasanya berdoa, biasa Alkitab, ditunggu Tuhan di sana. Sibuknya ngajak meeting banyak, yang ngajak makan banyak, lupa Tuhan. Oh Tuhan tunggu malam. Biasanya sebelum tidur berdoa dulu, mengucap syukur itu sepanjang hari berkah. Tapi karena kecapean langsung hilang. Sering kita tidak sadar berkat Tuhan yang namanya kesibukan pekerjaan itu menggeser kita. Ayo malam ini kita sebenarnya kembalikan prioritas, kita kembalikan fokus kita tuh. Mau diberkati mau enggak, tadi lagunya kan gitu yang terakhir. Sekalipun Tuhan menolong, karena ada ayat itu kalau saya dia baku ya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, aku tetap akan berlian-lian. Itu mau diberkati tidak mau enggak, ayo malam. Kita semua pasti ngalami seperti itu. Saya pun juga ngalami. Mas jadi saya dulu
Harus pemimpinnya dulu ini yang ngomong ini yang jadi teladan dulu. Saya juga gitu, baca mulai geser-geser. Kemarin mesti ayo kita ini mulai geser lagi bacanya, mulai sempat double. Dari sini ngomong itu bukan menghakimi, saya tidak pernah menghakimi, yang pernah menghakimi Tuhan. Cuma mengajak ayo kita sama-sama menghadapi setiap pertandingan iman kita, masalah kita, supaya kita bisa menang lah, bisa menghadapi sungai Yordan permasalahan kita sendiri. Prioritas kembalikan dulu ke Tuhan dulu. Yang dulunya mulai mundur, ayo sama-sama saling disegel lah, kita saling mengingatkan. Kita saya disuruh depan, prioritas kan Tuhan depan. Itu bangsa itu. Setelah prioritas apa? Melangkah. Bangsa itu kan itu. Saya bacakan lagi ya, sing ayat 3b ya. Yang diangkat Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Kita sudah mengambil keputusan untuk prioritaskan Tuhan. Tapi kalau kita tidak melangkah, sama saja tidak akan pernah terjadi mujizat. Kita kepingin kerja, kita kepingin dapat pekerjaan, tapi kita menutup diri daripada komunitas, kita tidak melamar kerja. Dari mana info itu dapat? Jadi harus gitu, prioritaskan Tuhan yang utama, baru kita melangkah, baru kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kan di akhir ceritanya kan bangsa Israel kan Sungai Yordan ini kan dibelah gitu. Ini mengalami 2 kali mujizat. Kalau Musa itu laut ya, laut terberau ya. Laut terberau ya. Laut terberau. Kalau Yosua ini Sungai Yordan, sama-sama mujizat. Nah, itu yang pertama. Apa? Prioritaskan Tuhan. Kalau kamu mau mengalami yang namanya masalahmu yang menurut kita ini mustahil, tidak mungkin, prioritas yang utama, prioritaskan Tuhan. Kembali ayat kalau sudah mulai bergeser, kalau sudah mulai jam-jam doanya mulai bergeser, jam-jam doanya mulai bolong-bolong, jam-jam baca Alkitabnya mulai bolong-bolong, ayo tidak dalam Tuhan selalu membuka kesempatan. Karena lagunya tangannya terbuka menunggu tak tersembunyi kuasa. Prioritas melangkah, ambil langkah, tidak ada yang terlambat. Mulai besok ambil langkah. Tuhan, aku minta ampun untuk mungkin aku sudah lupa, mungkin aku sudah aras-arasan, seperti aku mau mulai hari ini, mulai saat ini aku kembali prioritaskan Engkau, mulai melangkah. Sama-sama kita. Yang kedua, apa yang kita menghadapi yang namanya apa? Kemustahilan. Yang kelima tadi. Ayat yang kelima dari Yosua 3 tadi. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Untuk apa? Kuduskan diri, menjaga hidup. Saya jadi ingat waktu saya kesaksian itu ya, kesaksian yang kami yang mau beli rumah. Kalau kita misalnya mau kompromi, ya sudah, paling kita sudah punya rumah, tapi tidak ada jaminan saya bisa menyelesaikan 10 tahun, tidak ada jaminan. Bisa saja tangan Tuhan beralih dari kami, berat malah mau pakai siapa kekuatan kami sendiri, bisa saja kalau saya kompromi, saya tidak jaga hidup, pokoknya bujuk-bujuk itu harus ngerti cuma kita sama marketing tidak, terus kamu akal-akalan aja, kompromi aja, bisa saja. Mungkin saat itu saya bisa beli rumah, bisa, tapi untuk menyelesaikan masa pinjaman saya tidak jamin. Karena Tuhan kalau bekerja itu lengkap, tak mungkin setengah-setengah, tak mungkin Tuhan mau kompromi dengan namanya rekayasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, jaga itu. Banyak komunitas, banyak teman kita akan menarik kita, iblis itu mencari celah kita untuk kita menarik daripada itu. Serah seharusnya di mana kita berkomunitas, mau di pekerjaan, mau di teman sekolah, apapun, kita harus mengamili, memberikan apa itu warna pada itu yang ia bawa dasarnya firman kehidupan kita. Bukan kita sok rohani, kita memang harus melihatkan bahwa ini kita hendak tuh jaga kekudusan. Ini Tuhan ngomong ke bangsa, kalau kamu mau melewati Sungai Yordan ini, kuduskan dirimu. Karena Tuhan tidak mau dipermainkan, Tuhan tidak mau segitu. Nomor satu tadi prioritaskan Tuhan.
ambil langkah untuk kembali. Kalau kita sudah terlalu jauh menyimpang, terlalu jauh bergeser. Kedua, jaga keputusan, jaga hidup, apapun kita. Yang ketiga, yaitu Yosua 1 ayat 9. Kita kembali lagi ke Yosua yang pertama tadi ya. Boleh? Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau. Oke, saya tadi kelupaan satu ayat dulu. Yang Yosua 1 sebenarnya skip tahan dulu ya. Kita buka yang tadi jaga keputusan. Kita buka ini ayat orang paling suka ini. Yesaya 59 ayat pertama. Tak tolong Pak Kun. Yesaya 59 ayat yang pertama. Ini semua pada suka ini. Saya pun suka juga. Yesaya 59 ayat yang pertama. Ini ayat favorit ini. Ayat pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Baru senang ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang tajam. Artinya kalau kita berdoa, kalau kita minta tolong Tuhan, maunya cepat-cepat ditolong. Mau kita berdoa nyambut Tuhan sama cepat-cepat diselesaikan masalahnya. Kan semua juga itu. Saya juga mau juga itu. Ini senang ya ini. Bagus saya ini. Padahal ditulis di status itu. Sungguh tangan Tuhan. Dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam. Kita berdoa langsung Tuhan jawab. Tapi bacaan yang kedua. Yang kedua ini. Yesaya 9 ayat Yang kedua. 2. Ya, Bu. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Tuhan rasanya di depan dulu, sedangkan ini baru ayat kedua. Tuhan tidak kurang panjang tangannya, telinga tidak kurang tajam untuk menolong, memberkati kita, membuat jalan keluar setiap masalah kita. Tapi dua yang menjadi pemisah, yaitu kejahatan kita, perbuatan kita. Maka kita harus jaga keputusan. Jadi diselesaikan dulu apa yang menjadi hambatan kita, baru berkat itu akan. Yang ketiga tadi yang dibaca berdua tadi, Yesaya ayat pertama yang Yosua ayat pertama yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau. Artinya apa yang ketiga? Jangan tawar hati, jangan menyerah, jangan gampang. Aduh Tuhan, mama aku jawab doa itu Tuhan, gak betah aku rasanya gitu. Gak tuan-tuanan lagi. Nah gitu, terus gak coba gak kosegi aku Tuhan. Aku didoakan setiap hari, mama itu Tuhan. Yosua aja sampai 3 kali. Karena Yosua juga minder, Yosua juga sempat kecil hati, menggantikan Musa. Nggak mungkin bangsa Israel ini, bangsa yang tegak tengkuk, mengokong bangsa ini. Yosua seorang abdi Allah yang setia, Musa itu dipilih, dan itu gagal. Artinya apa? Saat kita menghadapi sesuatu yang mustahil, jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecut, jangan pernah gampang menyerah, gampang baper. Jadi aduh, sungguh itu kan, sungguh aku rasanya ini bisa cepat itu. Sampaikan tadi, rasanya waktu Tuhan beda, waktu Tuhan terbaik. Kalau Tuhan pakai waktu kita belum tentu cocok. Berkat juga gitu. Sekarang ya, kalau kita punya anak ya, punya anak. Kalau kita kepingin menyenangkan anak kita akan berikan hadiah pasti. Iya. Kalau pas waktu apa kita akan berikan hadiah supaya anak senang. Tapi karena anak kita nggak berikan hadiah kan otomatis dia kan akhirnya asik dengan waktu berikan HP lah. Wah sekarang kan hadiah kan nggak mau, kamu semuanya HP gitu, nggak mau dulu berikan baju, nggak berikan apa, nggak mau, sekarang punya HP. Tapi rasanya itu
Ya skalanya. Nomor 1 kalau pilihan gitu, sing ada ininya gitu. Nah, dulu mungkin kalau kita bekerja, kita ngomong, Pak, Mama, Adik, Papa berangkat ya, mau berangkat ya. Oh iya Ma, hati-hati ya, Tom berkati Ma. Begitu dapat mainan. Gitu. Dek, Papa, Mama berangkat ya kerja, Dek, Mama berangkat. Oh iya, lama-lama ini, iya. Lama-lama apa? Perhatiannya. Kadang berkat itu bisa salah, bisa jadi beralah. Akhirnya untuk mengembalikan perhatiannya apa? Harus diambil. HP-nya diambil. Kadang Tuhan tuh izinkan masalah itu karena kita sudah bergeser. Ya udah, baru. Ya kan Bu ya Bu? Oh ya. Nah. Saya nggak mengaji boleh Bu. Kayak itu harus diambil supaya perhatian itu kembali. Prioritaskan Tuhan. Jadi jangan tawar, jangan menyerah. Ayo kita sama-sama malam hari ini sepakat dulu. Kita menghadapi tantangan di sebelah. Dengan kita tahu sekarang ini semuanya bergerak begitu cepat. Kita nggak pernah tahu. Berita sekarang ini yang terbaru matahari Cito. Ya, itu 1 November tutup. Green apa itu Susite mau makan Susite. Green City tutup. Wah kita naiknya semua bergerak. Sampai tutup juga Pak. Studio. Ya, apa guys, atau clear. Semua bergerak cepat, kita tidak pernah tahu. Wis mustahil. Yang mengalami pada pengusaha sudah tidak bisa menyelamatkan. Ini Susite sama Green City sepi, Cito sepi. Itu sepi Pak. Padahal Iya. itu arah matahari. Makanya semuanya ini kayak gini kan semua bergerak cepat, kita tidak pernah tahu. Kalau kita di posisi pengusahanya, kita harus berarti memang tidak bisa diselamatkan, harus di luar tadi mustahil. Minus. Jadi kita malam ini kita belajar daripada Yosua gitu. Kita kembalikan lagi prioritas Tuhan yang utama di hidup kita. Ayo yang mulai geser, yang mulai bolong-bolong berdoanya, mau yang mulai bolong-bolong baca Alkitabnya, yang mulai bolong-bolong ke gerejanya. Ayo sama-sama kembali lagi. Ingat, saya sering mengingatkan Pak Eko dan ayo ingat cinta mulai sama Tuhan. Mau diberkati mau enggak itu bagian Tuhan. Mau diangkat mau enggak Tuhan itu tidak pernah berutang. Dalam ingatkan mereka terus semangat cinta mulai masa Tuhan apa. Ayo lebih baik masih ada yang ingatkan Bapak. Saya pun juga itu ada yang masih diingatkan. Karena saya juga pemimpin ini diingatkan. Ayo itu ingat panggilanmu, ingat jiwa-jiwa yang dipercaya. Karena saya juga gitu, karena saya juga mengalami masa-masa drop, masa-masa yang jenuh dalam titik satu jenuh. Nah itu kalau jenuh itu biasanya saya harus berdiam diri, saya mengambil waktu untuk tenang, saya bisa berdoa, dan saya konsultasi dengan pemimpin rohani. Di 3 hal menjadi prioritas, sama mengambil langkah, jaga keputusan dan jangan tawar hati, jangan mudah menyerah. Nah, ini setelah bangsa Israel ini jawabannya di Yosua 3 bagian terakhir, Yosua 3 15 ke 16. 15 dan 16. Boleh atau Yosua 3, 15 dan 16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Lalu menyeberang. Artinya bangsa Yosua membawa bangsa Israel itu setelah 3 hal tadi itu kita mampu menyeberang. Yosua bukan yang hebat, bukan Yosua, bukan para imam. Di saat mereka merendahkan diri, saat mereka mulai
menaruh Tuhan pasti utama. Yang bagi Yosua, bagi kita juga mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Seberat apapun persoalanmu, saya tidak tahu ya, menjadi Bapak Ibu, entah kesehatan, hubungan dalam keluarga, mungkin ekonomi, saya tidak tahu. Saya cuma menyampaikan karena pun saya pun pernah mengalami hubungan jelek, pernah mengalami. Karena biasanya kalau ekonominya goncang, ekonominya tidak bagus, isinya pasti pertengkaran. Ini saya waktu pada itu, saya hari-hari saya laki-laki akan mencari pelampiasan. Pelampiasan paling dekat ya pasti istri. Dan itu saya juga gitu. Pagi baik siang saya bisa marah karena kondisinya tidak stabil. Sampai saya bilang gini, kamu tuh kena apa itu kesurupan apa? Kamu bisa kan gitu. Saya begitu. Saya hubungannya pasti buruk. Pasti buruk. Nah di situ itu kita sama-sama ayo kita merendahkan diri dengan Tuhan, kita cari sampai titik tengah supaya kita bisa berdoa, baru kita sepakat, baru kita akan mengalami mujizat Sungai Yordan kita itu sampai Tuhan bisa buka jalan setiap permasalahan kita dan kita akan mampu melewati setiap permasalahan kita akan menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan semua. Saya kembalikan ke Pak Kun. Saya cuma ingin lagi bacain ini Pak Sungai. Bayangin kalau si imamnya airnya lagi jalan kenceng kan mau masukin kaki, ini masuk apa nih? Berhenti kan? Kalau nggak berhenti Harus yakin, Pak. ya, makanya kan artinya kan Harus melangkah yakin. artinya si imamnya ini kan semuanya ini apa mesti sepakat mesti saling nguatin, karena kalau nggak yang depannya nggak masuk nggak Akan dia belah, nggak akan berhenti. Ceritanya masuk semua kok ini, bisa melewati semua ini 15 berarti. Masuk ngering. Iya. Oke Bapak Ibu, kalau saya ini udah lama tidak dengar Pak Kus khotbah ya, tempat-tempat jadi kayak adem gitu ya. Bapak Ibu diberkati ya. Amin. Amin, kita semua diberkati. Saya mau baca nih ayat yang 16, Yosua 3 ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi gunungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di seberang Sartan, dan air yang turun ke laut Araba itu yakni laut asin terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di pertengahan Jericho ya. I believe I can fly, kayak nyanyi I believe I can fly. Jadi kita percaya Bapak Ibu masih ada mujizat di tengah-tengah ya. Kalau kita tadi yang dengar syuting cerita ya, BMW itu tutup bukan ya BMW ya, BMW tutup ya Pak Ibu ya. BW sorry BW di apa di PHK semua. tadi kan Cina BYD tiba Sekitar 15.000 orang kemarin. Yang Jack Ma juga ya, Alibaba juga lagi goyang sahamnya berapa 600 berapa T gitu ya. Jadi semuanya gejolaknya lagi tidak berasa. Di negara kita juga lagi pemangkasan yang kemarin juga ada juara voli, Jatim ini juara voli Polri, juara 1 Polri, tapi dari celebration. Jadi memang tidak baik-baik aja. Jadi putra wanita Piala Polri itu Jatim juara 1, Minggu juara, Senin langsung kerja. Jadi tidak ada celebration, mungkin ya makan kayak kita bisa makan di Nah, Minggu. Pak Tuhan juara voli, juara. Tidak ada celebration. Ya, makan mie tuk-tuk atau itu futsal gitu. oh ya, mie tuk-tuk ya. Di depan seberang itu tempat futsal. Jadi kita berharap melalui renungan malam ini firman Tuhan kita boleh diingatkan kita sebagai orang Kristen, tujuan kita itu di dalam tabut tadi itu setiap tabut dipindahkan ketika di rumah Obed Edom kan itu Obed Edom diberkati ya. Nah itu jadi Obed Edom itu taat kepada Tuhan intinya itu. Jadi ketika tabut itu dipindah-pindah dari keluarga ini ke keluarga yang lain itu pasti Tuhan. Amin. Gambaran
Ya, Kan banyak yang bodoh, buka ya banyak. puji Tuhan. Tapi gitu. Laris. Kan sekarang banyak itu laptop itu yang banyak. Itu contohnya Pak. Dengan kayaknya Laptop kan banyak. Iya, iya. Pengembangan saya Pak. Banyak. Facebook ya oke. Sedikit kebetulan saya punya teman SMA, teman lama. Saya sempat ditelepon 2 kali dan jawab karena waktu itu closingan ya, ribet lagi basis. Terus tiba-tiba malam 8:30 ya, ini ada yang ketok pintu, ada yang ketok pagar itu, kok enggak familiar suaranya tapi pernah dengar gitu. Panggilnya rasanya Hiroshi. Siapa ya? Bukan orang sini, tak buka ternyata temennya apa, jadi saya punya temen itu anaknya ya, sama calonnya. Ketika datang dia cerita, bantu saya, bantu apa ini? Jadi si apa itu calonnya tadi itu punya pabriknya di Lebo sini, pabrik mie. Dia minta tolong ketika orang tua meninggal. Orang tuanya itu punya pabrik mie, cukup lama juga, sekitar 16 tahun beroperasi. Cuman belum ada yang hancur di dunia sales, marketing, nah saya dimulai tahu. Ya tadi benar ada yang buka. Tapi judulnya dimintain tolong ya, saya cuman nggak terlalu effortnya, nggak terlalu, cuman saya kasih beberapa clue, customer base saya punya, saya bantu juga. Ya intinya seperti itu ya. Kadang itu kita nggak ngarepin apa, tapi tiba-tiba gitu mak tunduk. Jadi kami buka juga ada karaoke juga ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Ugeng dan berkati dan Pak Direktur Pikiran Pak PR juga. Bapak Ibu malam ini ada yang support doa. Mari. Siap. Belum ujian. Nanti awal November ya? Awal Desember ya? Desember. Awal November. Ya, Ujian. Wah, UAS ya. Warna UAS. UTS. Sudah UTS. gitu ya. Ya. Apa gitu? Atau Pak Ibowo yang itu Pak Bonoto. Barang lah. Ya boleh Pak. Bagi lah. Iya, ya. Pak Ibowo yang buat ini. Member. Oh. Ya, aku yang itu Pak Bonoto nggak Pak sakit. Eko. Pak Eko lagi yang sakit. Ini saya. Pemulihan. Saya jadi habis Pak Eko berarti. Iya. Oke. Dan mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik kami ya Tuhan, Hana dan Kevin yang saat ini lagi ujian ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau selalu memberkati Hana dan Kevin ya Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi kerinduan mereka, cita-cita mereka ya Tuhan bisa terwujud ya Tuhan sama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat Bella juga yang lagi ulangan harian ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Bella bisa menjadi anak yang pintar, anak yang dengar-dengaran, dan kiranya ya Tuhan Engkau akan selalu bersama-sama dengan anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Malam hari ini Bapa, kami boleh bersatu berkumpul Bapa, memuji memuliakan Bapa. Kami berdoa Bapa buat salah satu menantu dari member kami Bapak Cilina, atas nama Doni Bapak. Tuhan Yesus, Doni ini Bapak sudah menyelesaikan operasinya Bapak di kepalanya Tuhan Yesus. Bapak,
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan sempurna Bapak buat saudara Doni ini Bapak, agar tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi pingsan apapun itu Bapak. Kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauhkan segala sakit penyakit, segala benih-benih penyakit apapun itu Bapak, jauhkan daripada tubuh Doni. Curahkan Bapak kesembuhan yang sempurna dari Tuhan Yesus atas tubuh Doni ini Tuhan Yesus, agar Doni ini Bapak bisa kembali beraktivitas kembali, bekerja seperti sedia kala. Kami juga berdoa Bapak buat member-member yang lain, baik yang datang maupun yang tidak hadir Bapak, yang saat ini dalam masalah sakit penyakit, kelemahan tubuh apapun itu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan Bapak seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami Bapak, dan Engkau yang memberikan kesehatan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan, kekuasaan mengucap syukur Tuhan apapun dan berpengalaman pagi, siang, malam hari. Terima kasih Tuhan, biarlah ini Tuhan kami bisa kumpul CG Tuhan, biarlah kami bisa saling menguatkan, bisa saling mengingatkan, bisa saling membangun Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kuat dan menjadi kami semua ini bisa bersaksi Tuhan, sehingga kami bisa juga membawa jiwa-jiwa baru Tuhan tempat ini Tuhan. Dan Tuhan supaya kami bukan hanya mendengar, bukan hanya kami mau jadi seperti 12 orang murid ini Tuhan, juga mau seperti orang-orang yang menikmati berkat Tuhan, kita menjadi seorang murid, sehingga kami bisa juga menjadi menjangkau jiwa-jiwa yang lain Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah apapun yang kami kerjakan, tangan kami, perkataan kami Tuhan, semuanya memuliakan nama Tuhan, sehingga banyak orang mau Tuhan itu berkati dalam CG Tuhan. Tuhan kami berdoa juga buat Bapak Ibu teman-teman kami yang masih belum bisa hadir, Pak Adi dan Bu Lili, dan juga Adi dan Nurul ini, dan juga Pak Tuti Tuhan, dan juga Bu Nancy yang belum bisa datang Tuhan, Tuhan memberkati Tuhan supaya mereka juga bisa datang Tuhan untuk minggu depan, dan juga biarlah Tuhan tidak tahu Tuhan bagaimana harus memulai untuk memberitahu mereka, tapi biarlah beritahu Roh Kudus yang ada Tuhan di hati mereka, biarlah Roh Kudus yang kau pakai, biarlah Roh Kudus yang menegur mereka Tuhan, dan Roh Kudus yang selalu mengingatkan mereka Tuhan untuk melakukan hal yang terbaik. Terima kasih Tuhan, biarlah pakai juga kami semua Tuhan sekali lagi Tuhan, supaya kami bisa menjangkau jiwa-jiwa itu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Pakailah hidup kami dan ubahlah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami Yesus kami berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan dan melakukan kami Tuhan. Ingatkan Tuhan kami Tuhan, kami hidup di hati-Mu Tuhan, memuji bersama nama-Mu Tuhan, kepujian kami berdoa Tuhan, kami Tuhan, berikan berkati Tuhan, sudah memimpin kami pujian, sudah Tuhan, kami dapat musik, semuanya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan besar nama Tuhan. Berapa banyak kami yang ada Tuhan, aku rindu Tuhan, selalu bersekutu Tuhan, selalu Tuhan, rinduan kami Tuhan, biarlah setiap apapun yang kami lakukan, biarlah atas dasar atas rinduan kami Tuhan, dari dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati bersyukur juga Tuhan bisa menyampaikan dengan firman-Mu malam ini Tuhan, berkati pakai tanda terpakai hari biar lagi Tuhan, lebih lagi dan lagi Tuhan, berkati keluarganya Ermi dan kedua anaknya Tuhan, berkati setiap didikannya Tuhan, dan menjadi anak-anak yang berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan diserahkan segenap Tuhan, anggota member kami Tuhan, dalam kasih-Mu, itu penuh dan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam tali kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Kau yang Tuhan membawa kami untuk kali ini dekat kepada Tuhan. Setiap Tuhan rinduan kami membawa Tuhan, setiap tambah-tambahkan Tuhan, setiap member yang ada, setiap rinduan untuk boleh bergabung di Cipta ini Tuhan, dari timur, utara, selatan, barat Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan disanggup Tuhan, dan bertambahkan iman, bertambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus,
dari semua Engkau dan telah selalu kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Di akhir ibadah ini Tuhan, tadi kami melimpah dalam ucapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan, Tuhan kami, Tuhan Yesus. Sebab itu mereka sudah membuka pintu rumahnya Tuhan yang boleh beribadah. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, ada damai sejahtera, ada pertolongan dan makanan Tuhan atas keluarganya. Dan mulai keluarga ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk seluruh keluarga terkasih CG 46 Tuhan. Mulai dari Pak Kun sebagai CGM, Pak Eko, Bu Febel, Pak Wibowo dan Bu Eka sebagai sponsor Tuhan, sebagai pemimpin. Tuhan yang memilih mereka, Tuhan juga yang memampukan mereka. Ada tanggung jawab Tuhan di pundak mereka Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa. Tuhan mampukan mereka Tuhan. Biarkan mereka juga selalu sepakat Tuhan, selaras dengan boleh Tuhan Yesus mengerjakan dan menanggung tanggung jawab Tuhan. Karena kami tahu Tuhan panggilan tertinggi kami adalah melayani itu. Saat kami masih diberi kesempatan Tuhan, masih sehat, masih diberikan kehidupan Tuhan, biar kami mempersembahkan kehidupan kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan. Berkati Tuhan seluruh CG 46 Tuhan bagi pekerjaannya, keluarganya, usahanya, kesehatannya Tuhan berkati Tuhan, cukupkan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar kami akan pulang Tuhan berpisah dengan kami lainnya. Perlindungan penyertaan-Mu atas kami semua. Tibakan di rumah dengan selamat tanpa kurang apapun, membawa sukacita daripada-Mu. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dan sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dan dari Tuhan Yesus, dan pertolongan dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus. Jadikan Tuhan Yesus prioritas utama dalam hidupmu. Jadikan Tuhan Yesus sebagai tujuan utama dalam hidupmu. Maka kau akan melihat pertolongannya. Tangannya itu akan mengangkat engkau. Tangannya itu akan menguatkan engkau. Dan kau akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Apapun yang tidak pernah engkau lihat akan timbul dalam hatimu. Tuhan sediakan, Tuhan coba Tuhan memberkati. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu. Bahkan masa depan yang terbaik Tuhan sudah cukupkan, Tuhan siapkan mereka. Dan kau akan melihat, kau akan menjadi pemenang-pemenang. Tuhan akan berjalan di depanmu, memberikan kemenangan, dan kau akan berkati Tuhan anak-anakmu, dan segala yang terbaik ini boleh kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena ini lagu Sio ya. Semakin menghafal, Semakin manis sih. Sio aja Pak. langsung refnya aja. Sio. Enggak Pak, tadi Kak C. Oh iya, benar dulu ya. Ya. Andri berdoa dulu ya buat persembahan nanti ya. Kita berdoa aja yuk. Yuk, kita mau berdoa buat persembahan dan berkat yang sudah disiapkan. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah ada bersama kami dari permulaan hingga akhirnya. Biarlah setiap apa yang Tuhan sudah katakan malam hari ini boleh menjadi remah dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah berikan persembahan. Biarlah Tuhan setiap persembahan yang boleh kami berikan itu semua juga buat pekerjaan di tempat ini, memberkati kami semua Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tidak ada berkat yang terlepas begitu aja. Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Di depan kami juga sudah disediakan berkat jasmani dari keluarga Pak Wibowo. Biarlah Tuhan
menitipkan berkat ini sebelum kami menjamanya dan buat kesehatan kami Tuhan. Berkati keluarga Pak Wibowo, biarlah Tuhan senantiasa memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam namamu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk, foto dulu. Di sini nih. Foto ini ya. Pak, buka lontar di Pejaya ya? Iya. Kita dulu. Apa langsung ke sini? Saya itu kan niruin waktu koin. Oh, langsung ya. Karena harganya kan harga untuk koin. Per kilo pasti kan 7 kilo. Ayo, Bapak, air aja, Pak. Aira. 7 kilo 10. Awas. 7 kilo, 10 Jadi kilo. oh iya, Kilo. kami cuci aja. Belum. Itu anak-anak aja. Aku nggak pernah nyicil. Itu rusak jadi semua dari. Ayo. JG 46 Selalu lihat